Hai, kali ini kita akan belajar zaman kerajaan di Islam di Indonesia. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai surut, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di tanah air kita. Agama Islam mulai masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi. Kebudayaan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Persia, Gujarat, dan Arab. Agama Islam mulai berkembang pesat di tanah air. Hal ini dapat kita lihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam berikut ini. Nah, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia yang letaknya di Loko Sumawe, pantai timur Aceh. Raja-rajanya adalah sebagai yang pertama Sultan Malik As-Saleh, kemudian ada Sultan Ahmad Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir, kemudian ada Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir dan Zainul Abidin. Nah, penyebab runtuhnya Samudra Pasai yaitu penyerangan oleh Kerajaan Aceh yang mengakibatkan perang saudara pada abad ke-15. Samudra Aceh mengalami kemunduran karena diserang oleh Kerajaan Aceh. Nah, yang kedua ada Kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan yang tertua di Nusantara yang didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Raja terkenal adalah Zainal Abidin dan Sultan Babullah. Kemudian Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja pertama di Tidore adalah Muhammad Nahil pada 1081. Selanjutnya kemunduran Sultan Tidore disebabkan adanya adu domba antara Kesultanan Ternate dan Tidore yang disebabkan oleh Spanyol dan Portugis dengan tujuan memonopoli rempah-rempah tersebut. Kemudian Kerajaan Ternate dan Tidore bekerja sama mengusir Portugis dan Spanyol keluar wilayah tersebut. Tetapi tidak bertahan lama karena VOC menguasai perdagangan rempah-rempah yang dibentuk oleh kebangsaan Belanda yang berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama dan terbesar di pantai utara Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Di bawah kekuasaan Adipati Unus, anak Raden Patah yang mendapat julukan Pangeran Seberang Lor, mempunyai terbesarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Sementara itu, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak menyerang Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Namun ketika Demak menyerang Sultan Trenggono, tewas dalam pertempuran. Kemudian Demak menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Salah satu peninggalan bersejarah Demak adalah Masjid Agung Demak, yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Kemudian yang keempat ada Kerajaan Aceh, yang merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan ini terletak di Kepulauan Sumatera. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muhammad Syah. Kemudian Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh luas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Tapi pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Ukan dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Serangan ini dilakukan untuk memperluas dominasi pada Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal. Nah, kemunduran Aceh sendiri disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah makin banyaknya dan makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang sudah mandiri pada tahun 1552. Setelah Kesultanan Maulana Hasanuddin ditampilkan oleh ayahnya,
yaitu Sultan Gunung Jati sendiri atau Sultan Babat. Masa kejayaan Kerajaan Demak adalah pada masa Sultan Agung Tritayasa yang berhasil memiliki armada yang mengesankan. Kemudian, perang saudara dan persaingan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan antara senjata telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya dan akhirnya runtuh pada tahun 1813. Kemudian yang keenam ada Kerajaan Cirebon, adalah kerajaan Islam terlama di Jawa Barat pada abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya adalah Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang mendirikan Dalem Agung Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Kemudian Pangeran Cakrabuana digantikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal oleh Sultan Agung Jati. Nah, pertumbuhan dan perkembangannya semakin pesat pada Kesultanan Cirebon yang dimulai oleh Syarif Hidayatullah. Sultan Gunung Jati sebagai leluhur dinasti Kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nah, yang ketujuh ada Kesultanan Mataram, merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin oleh suatu dinasti keturunan Ki Ageng Selat dan Ki Ageng Pemanah yang mengeklaim suatu cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Kemudian Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung, banyak berjasa pada bidang kebudayaan dan agama. Beliau mengarang surat sastra Gending yang berisi filsafat Jawa, menciptakan penanggalan tahun Jawa yang memadukan unsur Jawa dan Islam, seperti penggunaan gamelan dalam perayaan Sekaten untuk memperingati Maulid Nabi.